Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa nuwasilu qira'ati kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahi Al-Ahad. Di pertemuan kemarin kita sebutkan beberapa bentuk kesyirikan dalam perkara ibadah, di antaranya dalam perkara ad-du'a. Apa di antara bentuk kesyirikan dalam perkara doa? Yang pertama kita sebutkan na'am, ahsant. Naam, ahsan. Meminta kepada orang yang masih hidup dalam perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya meminta supaya seseorang memasukkan kita ke dalam surga, menyelamatkan kita ke dalam neraka, mengampuni dosa kita, atau memberikan kita rezeki, atau memberikan kita anak. Misalnya kalau seseorang yang mandul, kenapa Aba Muhammad, kenapa meminta orang yang masih hidup pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah? Itu diantara bentuk kesyirikan besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, karena itu perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Tapi kenapa orang lain tidak mampu melakukannya? Man indahul jawab. Kenapa berezeki? Kemarin kita sebutkan di antara min khasiyatir rububiyah, di antara kekhususan rububiyah. Yusril, kenapa? Kevin, kenapa? Karena terputusnya hukum sebab dan akibat. Karena terputusnya hukum sebab dan akibat. Dan Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan manusia menjadi sebab dan akibat dalam perkara itu. Artinya Allah tidak memberikan kemampuan seorang manusia untuk memasukkan ke dalam surga, menyelamatkan dari neraka. Kenapa? Karena telah terputus hukum sebab dan akibat. Kemudian di antara bentuk kesyirikan juga dalam perkara doa adalah meminta kepada apa? Naam, kepada selain Allah. Tapi apa itu selain Allah itu? Naam, doa al-mayyit, meminta kepada orang yang sudah meninggal, memanggil atau meminta kepada orang yang sudah meninggal, di antara bentuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemarin kita sudah nukilkan ijma' dari Syekhul Islam Taqiyuddin. Begitu juga disebutkan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala alal jami'. Kemudian mereka menyebutkan syubhat, atau sebelumnya, kenapa meminta orang yang mati itu diantara bentuk kesyirikan? Bang Yasmil. Naam, ahsant.
linqita'i as-sabab bil musabbab, karena terputusnya hukum sebab dan akibat juga. Karena orang yang sudah mati, yang pertama dia tidak mendengar orang yang masih hidup. Dan permasalahan ini sudah kita sebutkan kemarin, bahwa hukum asal orang yang mati tidak mendengar orang yang hidup, kecuali dalam beberapa keadaan dan momen yang memang ditunjukkan oleh dalil. Apa di antara dalilnya? Bahwa hukum asal orang yang meninggal tidak mendengar orang yang hidup. Nah, apa itu ayatnya? Naam, innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam tidak mampu memperdengarkan orang yang mati dan tidak bisa membuat orang yang tuli mendengar ajakan apabila mereka berpaling. Sisi pendalilannya sebagaimana kita sebutkan, engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam apabila mengajak orang yang kafir, kalau Allah telah mencabut pendengaran mereka, maksud pendengaran mereka adalah menerimanya mereka atas kebenaran yang diajak, bukan kemampuan mereka untuk menangkap suara. Nah, sebagaimana engkau tidak mampu membuat mayat yang sudah mati itu mendengar. Nah, ini hukum asalnya. Begitu juga di ayat yang lain, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Begitu juga engkau wahai Muhammad tidak mampu membuat yang di dalam kubur itu mendengar. Kemudian ada beberapa keadaan yang ditunjukkan oleh dalil bahwa orang yang sudah mati dan sebagian pihak orang yang sudah mati ini, bukan semua orang, tapi sebagian pihak atau sebagian orang mendengar ucapan orang yang masih hidup, termasuk diantaranya apa kemarin kita sebutkan, kisah Qalib al-Badr, kan gitu. Sebagian orang-orang musyrikin yang sudah mati menjadi bangkai, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, "Naam, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Tidakkah kalian dapatkan wahai orang-orang musyrikin bahwa apa yang dijanjikan Rabb kalian adalah kebenaran? Naam, kemudian kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, atukallim min ajsadin la arwaha fiha?" Kenapa engkau ngomong sama jasad yang enggak ada ruhnya? Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innahumul an", sesungguhnya mereka sekarang ini yasma'un, mendengar ucapanku. Nah, bahwa dari sini kita memahami apa? Allah membuat orang-orang musyrikin bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka menghinakan orang-orang musyrikin, membuat semakin mereka menyesal, menunjukkan bahwa janji Allah itu benar, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah kebenaran atas apa yang disampaikannya dahulu, apa yang diingatkannya ternyata benar, kan gitu. Ini membuat mereka semakin tersiksa dan teraniaya di dalam kuburannya. Nah, begitu juga begitu juga apa? Bahwa mayit itu mendengar hentakan kaki orang-orang yang mengantarkannya ketika dikuburkan, kemudian mereka berpaling, maka mereka mendengar apa? Hentakan kaki orang-orang yang mengantarkannya. Tapi pada saat ini, bukan setiap waktu dan setiap keadaan mayat itu apa? Mendengar orang yang masih hidup, yang berada di dunia. Nah, kemudian ketika kalian mengatakan bahwa kami meminta orang soleh ini, bahwa mereka mendengar ucapan kami, mana dalilnya bahwa mereka apa? Mendengar ucapan kalian, permintaan kalian. Sekiranya pun mereka mendengar, mereka tidak akan pernah mampu memenuhi hajat kalian. Taib. Kemudian syubhat yang berikutnya, mereka memiliki syubhat yang lain. Orang-orang sufi yang meminta
kepada wali yang sudah mati. Wa amma istidlal as-sufiyyah bil ayah, adapun pendalilan orang sufi dengan ayat di surah Ali Imran ayat 169. Ali Imran ayat 169. Kata Allah Jalla wa Ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu amwatan. Amwat juga jamak dari mayyit, kan itu jamak mayyit, bisa mauta, bisa amwat. Naam, mayyitun jamaknya amwat. Tayyib. Dan janganlah kalian menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Bal ahya'un, bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Rabb mereka dan mereka diberikan rezeki. Dalilun ala anna al-mauta ahya'un wa yujibuna du'a man da'ahum. Ini dalil menunjukkan orang yang sudah mati di jalan Allah itu bukan mati, akan tetapi hidup dan bisa menjawab, memberikan doa orang yang memintanya. Nah, ini juga dalil kan gitu. Lihat orang sufi punya dalil. Wal jawabu an hadhihi atau ala hadhihi syubhah. Bagaimana jawaban syubhat ini? Jelas syubhatnya kan? Hah? Jelas. Apa Arya? Kata mereka, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dan diberikan rezeki. Ini menunjukkan orang yang mati di jalan Allah adalah orang-orang yang hidup yang bisa mengijabah doa apabila dimintai. Maka jawaban yang pertama, naqul laisa lahum dzalik, yani adam at-taslim, kita katakan kita enggak terima. Balil ayah hujjatun alaihim, bahkan ayat ini hujjah yang membantah mereka, bukan yang menolong syubhat mereka. Kama dzakara Allah Ta'ala fil ayati nafsiha, sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat itu sendiri, anna syuhada'a qad qutilu wa matu, bahwa orang-orang yang syahid yang mati di jalan Allah itu telah terbunuh dan mati. Walakin mannallahu alaihim bil minan wan ni'am, akan tetapi Allah Jalla wa Ala memberikan mereka kenikmatan dan pemberian-pemberian. Bi an kanat arwahuhum fil jannati munsyagilin, di mana ruh-ruh mereka itu di surga disibukkan dengan kenikmatan. Wa annahum yurzaqun, bahwa mereka orang-orang yang diberikan rezeki. Wala yarzuqun, bukan memberikan rezeki. Mereka orang-orang yang mati yang diberikan rezeki, bukan orang-orang mati yang memberikan rezeki. Wa annal hayata hayatun barzakhiyatun, maksud hidup di sini, wahai orang-orang penyembah kubur, bukan hidup yang kita fahami hidup di dunia, tapi hidup yang sifatnya hidup barzakhiyah, hidup di alam kubur. Hidup di alam kubur, bukan hidup di dunia sebagaimana yang kalian fahami karena kejahilan kalian. Akan tetapi apa? Hidup yang sifatnya di alam kubur. Al-hayatu al-barzakhiyah dikatakan, hidup di alam barzakh. Kan Allah telah katakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah, orang udah terbunuh kok qutilu. Nah,
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maka kita katakan apa? Mereka hidup di alam kubur, bukan hidup di alam dunia, sehingga bisa menjawab orang yang memintanya ketika di dunia. Qala Ibnu Athiyah, berkata Ibnu Athiyah dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz, inda tafsir hadhihi al-ayah, ketika menafsirkan ayat di surah Ali Imran tadi, la mahalata annahum matu. Yang pertama, tidak diragukan lagi bahwa mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu telah meninggal, telah terpisah antara roh dan jasadnya. Wa anna ajsadahum fit turab. Kita yakini juga bahwa jasad-jasad mereka itu di dalam tanah. Wa arwahuhum hayyatun, akan tetapi ruh mereka itu hidup, ka arwahi sairil mu'minin, sebagaimana ruh kebanyakan atau seluruh kaum mukminin. Wa fuddilu birrizq fil jannah, dan mereka diberikan karunia dengan rezeki di surga, min waqti al-qatl, ketika terbunuhnya, hatta ka'anna hayatad dunya daimatun lahum, seolah-olah kehidupan dunia itu apa? Berjalan pada mereka. Begitu meninggal langsung dibawa ruh mereka itu ke dalam surga, ke dalam surga. Nah, dan ini permasalahan tentang apakah seseorang ketika di alam barzakh, di alam kubur, yang diberikan nikmat, apakah ruhnya atau jasadnya? Apakah ruhnya atau jasadnya? Sebagian ulama mengatakan ruhnya saja, sebagian lagi mengatakan ruh dan jasad. Wa tahqiq, maka yang benar wallahu a'lam, sebagaimana yang ditetapkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hukum asal yang diberikan nikmat atau diberikan azab itu adalah ruh, akan tetapi bukan menjadi penghalang bahwa jasad seseorang juga bisa diberikan nikmat dan diazab di dalam kuburnya. Karena banyak kejadian memang ketika disingkap jasad seseorang ternyata memang dibakar di dalam kuburan itu, bukan menjadi penghalang. Tapi hukum asal bahwa yang diberikan nikmat dan diberikan azab adalah ruh seseorang, sebagaimana disebutkan dalam hadis di Sahih Bukhari, anna nasamatal mu'min, ruhnya seorang mukmin, ya'laq fi ta'irin, itu berada di tembolok burung yang berputar di surga, yang berputar di surga, yang mengitari surga, memberikan kenikmatan bagi mereka. Nah, maka hukum sebab akibat juga bagi orang-orang yang meninggal di atas syahadah, itu terputus hukum sebab dan akibat dengan orang yang di dunia, maka mereka tidak mendengar. Adapun yang dimaksud dengan kehidupan di situ adalah kehidupan yang penuh kenikmatan di dalam surga Allah, bukan kehidupan duniawiyah. Nah, kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, law sallamna jadalan anna al-mayyit yasma'ul hayya. Okeylah, kita terima bahwa orang yang meninggal itu mendengar orang yang hidup. Kalau kita terima, walaupun kita enggak terima, ini kan min babi, dalam rangka tanazzulan ma'al khasim, kata para ulama, ngasih poin sama musuh. Walakin al-mayyit la yastati' ijabatahu, akan tetapi mayit walaupun mendengar tidak mampu mengijabah orang yang memintanya. Waqad sabaqal ijma', dan telah kita sebutkan ijma' anna du'a al-mayyit minasyirkil akbar, bahwa meminta orang yang sudah meninggal adalah kesyirikan besar yang melakukan atau yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik, kemudian doa al-ghaib. Doa al-ghaib, meminta orang, memanggil orang yang gaib, memanggil orang
yang gaib. Al-maqsudu minhu al-makhluq al-ghaib. Maksudnya adalah makhluk yang gaib. Wal ghaibu khilaf al-hadir. Gaib itu kebalikan dari yang hadir. Gaib, apa makna gaib? Apa Arya? Naam, ahsant. Gaib itu tidak bisa dilihat, itu diantara maknanya. Tapi kalau misalnya Abu Arya di Kota Pinang, di Pendopo lah misalnya, melihat orang di ujung atau jaraknya sekitar 100 meter, masih kelihatan kan kita. Bagi kita dia itu gaib enggak? Enggak kan? Tapi kalau kita mintai dia, kita minta kepadanya sesuatu, apakah kita jatuh pada kesyirikan? Wadih, jelas. Orang yang jauh kan gitu, 100 meter, kita minta kepadanya. Apakah ini masuk ke dalam kesyirikan? Bang Arun? Enggak. Enggak dipanggil, ngomong kita. Ngomong aja. Meminta kita sama dia. Berikan aku uang. Kesyirikan? Kenapa? Nah, karena terputusnya hukum sebab dan akibat. Liinqita'i as-sabab wal musabbab. Karena dia nggak bisa menjangkau suara. Terputus nggak hukum sebab akibat? Terputus kan gitu. Alat dia nggak ada untuk bisa melakukan itu. Berarti kita meminta sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Karena seseorang dengan kemampuan yang Allah berikan tidak mampu menjangkau suara yang jauh. Itu termasuk hukum gaib sebenarnya, walaupun dia terlihat tapi hukumnya hukum gaib. Itulah kenapa dikatakan meminta orang yang gaib atau meminta perkara atau manusia yang gaib itu diantara bentuk kesyirikan, karena telah terputus kemampuan dia untuk memberikan. Walaupun kita melihat dia, tapi hukumnya hukum gaib. Nah, begitu juga dengan orang yang tidak terlihat. Kemudian kita hidupkan HP, kita telepon si fulan, minta aku duit 100.000. Apakah ini permintaan kesyirikan? Walaupun kita nggak melihat dia. Kenapa? Aywa, karena adanya hukum sebab dan akibat. Walaupun dia gaib, tapi hukumnya bukan hukum yang gaib. Makanya itu ada gaib yang hakiki, ada hukum gaib. Nah, amma idza kana al-insan, sebagaimana disebutkan penulis di footnote, amma idza kana al-insanu da'a syakhs fi hukm al-hadir mislu an yastakhdim alatan hatifiyatan wa fima yaqdiru alaihi fala yadkhulu fi syirki. Sebagaimana seseorang yang bukan berada jangkauan kita, akan tapi kita gunakan alat untuk menghubungi dia, dan pada perkara yang mampu ia lakukan, maka bukan dalam perkara bentuk kesyirikan. Baik. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li sa'iril muslimin. Man da'a ghaiban ma'a kulli ma'ani ad-du'a hatta walau fima yaqdiru alayhi al-ghaib ka inqadhil ghariq aw nahwihi fa innahu qad waqa'a fi asy-syirk li'anna al-ghaiba la yasma'u al-ba'ida wa la ya'lamuhu fa kaifa idza kana al-amru fima la yaqdiru alayhi al-ghaib. Maka barang siapa yang memanggil orang yang gaib walaupun permintaannya pada perkara yang mampu dilakukan yang gaib, itu permintaannya, akan tetapi karena terputusnya hukum sebab dan akibat, karena yang gaib tidak bisa menjangkau suara yang memintanya, maka itu juga masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Karena yang gaib tidak bisa mendengar yang jauh dan tidak mengetahuinya. Kalau itu saja permintaannya itu
Di antara perkara yang mampu dilakukan manusia, contohnya menyelamatkan dari tenggelam, kan gitu. Ini kan mampu dilakukan manusia atau mampu dilakukan sebagian manusia, menyelamatkan orang yang tenggelam, menolongnya. Apakah ini permintaan yang sifatnya syirik? Enggak. Kenapa? Karena orang mampu, kan gitu, melakukannya. Tapi kalau dia minta dalam keadaan gaib, maka ini jatuh dalam bentuk kesyirikan. Apalagi permintaannya itu perkara yang memang tidak mampu dilakukan orang yang hadir, maka ini juga lebih masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, berkata Syekh bin Baz, amma an tatlub min al-mayyit aw al-hayy ma la yaqdiru alayh aw al-ghaib bidun al-alat al-hissiyyah fa hadha syirkun bihi subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau meminta kepada mayit atau yang hidup pada perkara yang mampu ia lakukan atau yang gaib tanpa perantara alat yang bisa dijangkau oleh panca indera seperti handphone dan seterusnya, maka ini diantara bentuk kesyirikan kepada Allah. Lianna du'a al-ghaib min ghairi al-alat al-hissiyyah ma'nahu i'tiqadu annahu ya'lam. Ini lawazimnya. Karena meminta kepada orang yang gaib tanpa melalui perantara alat, maka maknanya seseorang meyakini orang yang gaib itu bisa mengetahui perkara yang gaib. Konsekuensinya apa? Orang yang meminta kepada seseorang yang telah terputus hubungan atau koneksi, berarti seseorang itu meyakini yang dia minta itu mengetahui perkara yang gaib. Iya kan? Maka apa hukum apabila seseorang meyakini ada yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah? Apa hukumnya? Syirik. Wadah. Wa annahu yasma' du'aaka wa annahu yasma'u du'aak wa in ba'at wa in ba'udat aw wa in ba'atta. Wa hadha i'tiqadun batilun wa i'tiqadun kufriyyun. Man i'taqada anna ghaira Allah ya'lamul ghaib fa hadha kufrun akbar. Maka barang siapa meyakini ada selain Allah mengetahui perkara yang gaib, maka keyakinan ini mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Baik. Kemudian masalah asy-syafa'ah. Masalah asy-syafa'ah. Asy-syafa'atu lughatan, adapun syafaat secara bahasa sebagaimana yang dikatakan Ibnu Faris rahimahullahu taala. Ibnu Faris di antara ulama ahli bahasa Arab, dan beliau memiliki kitab namanya Mu'jam Maqayis Al-Lughah, kamus mengkiaskan bahasa Arab. Setiap kosakatanya itu ada maknanya. Ini di antara kitab yang paling bagus yang dirujuk oleh para ulama, dan tidaklah orang-orang yang menulis disertasi atau skripsi atau risalah ketika ingin menjelaskan secara terminologi atau secara bahasa Arab, maka pasti akan merujuk kepada kitab ini. Syaf'un dalam bahasa Arab, syafa' kan itu syafa'ah diambil dari kata shin wal fa wal ain. Asy-shin wal fa wal ain aslun sahihun yadullu ala muqaranati syai'ain. Apa makna aslun sahih, Bang Yasmil? Ayo, apa makna sahih? La, laisa baik. Akan tetapi Abu Darda, aslun sahihun. Apa makna aslun sahih? Benar. Tapi maksudnya di sini konteksnya ayo, apa makna kata asli? Ayo, apa makna asli di sini? Hah? Naam? Bukan murni kebenaran,
tidak dimasuki huruf illah. Tidak dimasuki huruf illah. Wadih. Bukan sahih, benar. Tapi tidak dimasuki huruf illah. Seperti ya, waw. Itu dia makna aslun sahih. Huruf-hurufnya huruf sahih, bukan huruf mu'tal. Makanya dikatakan huruf mu'tal ada illah. Illah kan ada penyakit. Maksudnya apa? Ada huruf waw, ya, kan gitu, yang memang mereka berubah, bisa jadi alif. Ini dalam bahasa Arab huruf mu'tal. Wadih. Ini dipelajari di saraf. Yadullu ala muqaranati syai'ain, menunjukkan apa? Dua sesuatu yang saling bergandengan, syafa'ah. Min dzalika asy-syaf'u khilaf al-witr. Di antaranya asy-syafa' maknanya kebalikan dari witir. Kalau witir ganjil, kalau syafa' itu genap. Syafa' itu genap, witir itu ganjil. Makanya kan malam witir artinya malam ganjil. Makanya subhanallah, kalau kita kadang baca kitab sendiri kan gitu, bingung kita maknanya. Nah, taib. Wa amma istilahan, adapun secara istilah, at-tawassul lil ghair fi jalbil manfi'ah atau daf'i al-madarrah. Adapun secara istilah makna syafaat itu at-tawassul lil ghair, menjadikan pihak lain perantara, menjadikan pihak lain sebagai perantara untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Menjadikan pihak lain sebagai perantara untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Makanya syafaat ini masuk ke dalam bab tawassul. Jadi sebenarnya dia satu cabang atau satu asal gitu. Syafaat itu diantara cabangnya tawassul. Arkanus syafa'ah, rukun syafaat. Yang pertama, al-masyfu' ilaih. Al-masyfu' ilaih. Akan ada contohnya nanti. Yang kedua, asy-syafi'. Asy-syafi'. Yang ketiga, al-masyfu' lahu. Yang ketiga, al-masyfu' lahu. Yang keempat, sighatus syafa'ah. Yang kelima, asy-syafa'ah. Yang kelima, syafa'ah. Taib. Wa bayanu dzalik, penjelasannya, mithaluhu fi syafa'atil uzma. Contohnya syafaat al-uzma. Apa makna asy-syafa'at al-uzma? Syafaat yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, memujinya supaya Allah menyegerakan hisab bagi orang-orang yang berada di padang mahsyar. Ini yang dikatakan syafaat al-uzma. Maka al-masyfu' ilaih, dialah Allah yang dimintai untuk memberikan syafaat. Itulah yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala pada kasus ini, yang dimintai untuk memberikan syafaat, dialah Allah. Kemudian asy-syafi', yang memberikan syafaat itu, maksudnya perantara gitu kan, perantaranya itu siapa? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Kan Nabi perantara antara Allah dan hamba-hamba Allah yang lain ketika di padang mahsyar untuk menyegerakan hisab. Wal masyfu'u lahu, yang diberikan syafaat siapa? Manusia. Nah, umatnya. Huwan nas fil mauqif, manusia yang ada di padang mahsyar. Manusia yang ada di padang mahsyar inilah yang diberikan syafaat. Kemudian sighatus syafa'at, bentuk meminta syafaat itu bagaimana? Itu maksudnya bentuk meminta syafaat itu, anna nabiyya alaihi salatu wassalam sajada lillahi wahdah wa athna alaih, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu sujud kemudian memuji Allah dan meminta kepada Allah. Jadi bukan Nabi yang langsung begini langsung terjadi hisab, enggak, tapi Nabi meminta kepada Allah. Kemudian syafaat itu
permintaan itu apa? Huwa irahatu ahli al-mawqif min ahwalil qada'i bainahum wal faragh min hisabihim. Itu untuk disegerakannya dan ditenangkannya orang-orang yang di mauqif di padang mahsyar dari kengerian pada saat itu, yang dimana matahari di kepala mereka 1 mil. Mereka udah nggak kuat, udah disegerakan aja hisab, kok masuk neraka lah situ. Gitulah kira-kira mereka yang kafir. Jelas. Jadi ada 5. Yang pertama al-masyfu' ilaih. Masyfu' ilaih dialah yang dimintai untuk memberikan syafaat. Kemudian asy-syafi', itulah yang menjadi perantara, dialah Nabi alaihi salatu wasallam pada kasus syafaatul uzma. Kemudian al-masyfu' lahu, orang yang diberikan syafaat, itulah manusia. Kemudian sighatus syafaat, bentuk meminta syafaat itu bagaimana? Dengan cara Nabi sujud kepada Allah dan berdoa. Kemudian syafaat itu apa? Permintaan manusia, yaitu untuk disegerakannya hisab. Naam. Azan, fadhal. طيب. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين الشفاعة على قسمين. Syafaat itu ada 2 jenis. Al-awwalu asy-syar'iyyatu al-ma'dzunatu al-muthbatah. Yang pertama namanya syafaat syar'iyyah yang diizinkan dan ditetapkan. Syafaat syar'iyyah yang diizinkan dan ditetapkan. Kemudian yang kedua asy-syirkiyyatu al-muharramatu al-manfiyah. Yang kedua syafaat syirkiyah yang diharamkan dan ditolak. Allahumma shalli nafi'an. Adapun yang pertama asy-syar'iyyah al-ma'dzunah al-muthbatah alladhi yatawaffaru fihi syurutus syafa'ah. Apa itu syafaat syar'iyyah yang diizinkan dan ditetapkan? Itu adalah syafaat yang terpenuhi syarat untuk diberikan syafaat, yang terpenuhi syarat-syaratnya, Nah, kemudian apa itu syarat-syaratnya? Wa syurutuha, syarat-syaratnya. Yang pertama, al-awwal ridha Allah lisyafi'i wa iznih. Keridhaan Allah kepada yang menjadi perantara. Keridhaan Allah atas orang yang menjadi perantara ini. Contohnya kayak syafaat uzma itu kan Nabi alaihi salatu wasallam yang menjadi pemberi syafaat, perantaranya gitu. Maka orang yang menjadi pemberi syafaat ini atau yang dimintai kepada mereka syafaat ini atau yang menjadi perantara adalah orang yang Allah ridhai. Apa yang dimaksud dengan keridhaan Allah adalah seorang muslim dan mukmin, seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah. Allah sebutkan di surah Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Lahu mulkus samawati wal ard, dan hanya miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan hanya kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah pun berkata, yauma idzin la tanfa'u asy-syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla.
pada hari itu tidak bermanfaat syafaat siapapun kecuali orang yang Allah izinkan dan Allah ridhai ucapannya. Maksud ucapannya ini qaul al-lisan wa qaul al-qalb, ucapan hati dan ucapan lisan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, syarat yang pertama tadi apa? Nah, keridhaan kepada yang perantara. Nah, ats-tsani ridha Allahu atau Allahi lil masyfu'i lahu, keridhaan Allah kepada yang diberikan untuknya syafaat itu. Keridhaan Allah kepada yang diberikan untuknya syafaat. Jadi orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat apapun. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, an takuna sighatus syafa'ati syar'iyyatan ghaira muharramatin. Cara meminta syafaat itu, cara meminta syafaat harus sesuai syariat, harus sesuai syariat, tidak mengandung keharaman, tidak mengandung keharaman. Kemudian syarat yang keempat, syarat yang keempat enggak kita tuliskan, lupa nah. Syarat yang keempat yang dimintai, maksudnya syafaat itu, permintaan itu harus perkara yang dibolehkan. Harus perkara yang dibolehkan. Syafaat itu maksudnya permintaan itu harus perkara yang dibolehkan. Bukan perkara yang diharamkan. Bukan perkara yang diharamkan. Inilah yang dikatakan syafaat syar'iyyah, al-ma'dzunah al-muthbatah, syafaat syar'i yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, syafaat syirkiyah al-muharramah al-manfiyah, syafaat yang mengandung kesyirikan, diharamkan dan ditolak. Apa itu? Ma lam tatawaffaru fiha syurutus syafa'ah, selama syaratnya tidak terpenuhi maka akan jatuh pada syafaat kesyirikan atau muharram. Mislu anna syafi'a awil masyfu'a lahu minal kafirin, seperti yang dimintai syafaat atau yang dimintai untuknya atau diberikan untuknya syafaat ini di antara orang kafir, maka orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat, sebagaimana Allah katakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang diberikan syafaat. Au anna as-sighah minal muharram atau minal muharramah, atau cara memintanya dengan cara yang tidak disyariatkan. Kemudian ada banyak jenis-jenis syafaat. Ada banyak jenis-jenis syafaat yang kita ketahui dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya syafaat apa aja? Ada namanya syafaat yang khusus menjadi keistimewaan Nabi atau kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam.
ada syafaat yang bukan menjadi kekhususan Nabi, bisa juga orang selain Nabi memberikannya. Yang pertama yang kekhususan menjadi keistimewaan Nabi. Apa aja syafaat itu? Abrehan. Nah, yang pertama asy-syafaat al-uzma, yang tidak bisa dilakukan siapapun kecuali Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika manusia pergi ke Nabi Adam enggak bisa, kemudian Nabi Nuh enggak bisa, Ibrahim dan seterusnya, kan gitu. Yang lain ada lagi? Naam? Naam, ahsan. Syafaat ketika Nabi membukakan pintu surga kepada para penghuni surga untuk masuk ke dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa malaikat yang menjaga surga tidak akan membuka pintu surga sampai yang pertama kali mengetuknya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini di antara bentuk syafaat yang menjadi kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, jamaah sebelah kanan. Sayap kiri aja yang menyerang ini. Rasulullah memberi minum di telaganya. Ada laysa, Allah alam, ma adri hal apakah ini antara bentuk syafaat? Ada satu lagi. Abu Darda. Abu Talib. Nah, ahsan. Syafaat untuk pamannya. Syafaat untuk pamannya, di mana Nabi meringankan atau dengan sebab doa Nabi azab Abi Talib itu diringankan. Dan ini khusus bagi Nabi dan khusus bagi pamannya. Kan gitu. Baik. Kemudian di antara syafaat yang menjadi keumuman, di antaranya syafaat dikeluarkannya orang yang sudah diazab di dalam neraka selama mereka masih muslim, maka akan dikeluarkannya para penghuni neraka dari kalangan kaum muslimin. Itu akan keluar sebagaimana disebutkan dalam hadis, syafaatul malaikah wa syafaat an-nabiyyun wa syafaat as-salihun wa la yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat akan mengeluarkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan orang beriman, begitu juga orang-orang saleh, para nabi, dan tidak ada yang tinggal kecuali Allah Jalla wa Ala, fayaqbidullahu qabdatan, kemudian Allah mengambil dengan tangannya dan mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam surga. Naam. Baik, ada pertanyaan? Fadhal. Naam. Kaif yani? Tidak akan mati seorang hamba sebelum rezekinya habis. Naam. Disebutkan dalam hadis, la tamutu an-nafs illa an yastakmila rizquhu wa ajaluh. Tidaklah setiap jiwa meninggal kecuali sempurna kadar ajal dan rezekinya. Maksudnya ketika dia meninggal, maka kadar rezeki yang Allah tuliskan untuknya telah habis. Jelas? Jadi sebenarnya enggak sesuatu yang buram, maksudnya jelas maknanya. Artinya orang selama masih di dunia pasti akan terus diberikan rezeki. Manusia yang hidup di dunia pasti akan terus diberikan rezeki. Tapi kan seseorang, bagi kita pandangan rezeki itu hanya senantiasa dengan materi, kan gitu. Kalau nggak banyak uang, bukan rezeki bagi kita. Kalau nggak banyak lebar ladang, bukan rezeki bagi kita. Ini pandangan yang rendah bagi manusia. Tapi makna hadis itu lebih umum. Buktinya ada yang bilang nanti kan, bukankah dalam hadis disebutkan selama orang masih hidup
pasti diberikan rezeki. Buktinya banyak yang miskin. Bukan begini cara memandang rezeki. Rezeki itu bukan senantiasa dalam bentuk materi, uang dan seterusnya. Termasuk diantaranya hidayah, itu diantara rezeki. Makanya harus didudukkan makna rezeki. Rezeki itu kata para ulama sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang untuk dunia dan akhiratnya. Sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang untuk dunia dan akhiratnya. Inilah yang dikatakan rezeki. Kemudian masalah apakah barang hasil curian atau barang haram yang diraih itu diantara bentuk rezeki? Seorang yang mencuri mendapatkan uang, apakah ini rezeki? Ini disebutkan As-Safarini dalam akidah Safariniyah. Rezeki enggak ini? Nah, apa rezeki? Enggak. Berarti akidah Mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan rezeki itu dari perkara yang halal saja. Sementara dari yang haram bukan rezeki. Maka ini kesalahan. Kita katakan itu rezeki. Dalilnya, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah setiap yang berjalan di muka bumi kecuali Allah menanggung rezekinya, dan ini umum. Maka perkara yang diraih dengan cara yang haram juga dikatakan rezeki, tapi cara meraihnya dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat dan keharaman, tapi itu juga rezeki bagi dia. Naam. Ilahuna alhamdulillah.